Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti, dengan saya Rio di sini. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah panduan teman-teman ya, bagaimana cara menggunakan tema yang pernah saya buat, yaitu tema eh, Muslim Organization Shagi. Oke. Pada kesempatan ini saya akan coba menggunakan WordPress ya, karena memang ini tema untuk WordPress. Oke. Di sini saya sudah punya WordPress yang jalan di PHP 83. Insya Allah nanti saya bisa buat untuk support untuk PHP 82-nya. Untuk sekarang kita gunakan PHP 83 aja dulu, dan sudah terinstall WordPress-nya. Mungkin teman-teman yang menggunakan cPanel, jadi disiapkan dulu. Nah, terus di sini saya sudah menyediakan beberapa file ya teman-teman. Ada file ACF-nya untuk custom custom apa namanya tuh, custom formnya, sama template-nya, temanya, yaitu Muslim Organization Shagi. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat di sini tampilannya itu masih seperti ini ya teman-teman ya, masih kosong lah gitu. Sekarang kita coba ke dashboardnya teman-teman. Tampilannya coba saya taruh di bawah aja di sini. Oke, kita akan upload temanya, yaitu di bagian appearance ada theme, terus ada tambah tema atau add tema, terus upload karena kita mau upload ya. Kita pilih temanya di sini yang ini, yang zip. Oke, lalu kita upload. Upload ini akan memakan beberapa waktu teman-teman ya, tergantung kecepatan internet dan kecepatan proses memori dan CPU-nya teman-teman ya. Kita lihat di sini akan klik go to theme. Nah, di sini ada temanya. Ini belum saya ubah tampilannya, nanti insya Allah saya ubah tampilan list dari temanya. Oke, saya gunakan activate, saya aktifkan, terus kita ini sudah aktif ya. Oke, kita lihat di sini tampilannya akan seperti apa. Tampilannya tuh kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya sudah mulai menyesuaikan dengan tema ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah ada beberapa hal seperti yang saya dilakukan di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat beberapa menu ya teman-teman ya. Ada menu beranda, tentang, kontak, blog, dan kalau nggak salah itu apa yang kurang ya. Coba saya lihat di contoh yang sebelumnya yang sudah saya buka itu, yaitu di localhost 8000 kalau nggak salah. Sebentar, saya belum jalankan. Oke, kita akan membuat beberapa menu, yaitu menu beranda, blog, agenda, about, dan kontak. Pertama kita bikin menu dulu ya. Kita bikin menu dulu sesuai perintahnya. Di sini ada beranda, tentang, kontak, blog, sama about ya, belum di sini. Oh ya, belum about guys. Saya akan masukkan nanti. Oke, yang pertama kita lakukan pertama adalah kita pergi ke menu bagian mana ya untuk buat appearance menu. Nah, ini. Sebelumnya kita bikin page-nya dulu deh. Nah, kita bikin page-nya dulu. Terus kita tambah page beranda ya. Kita tambahkan namanya tuh page beranda, halaman beranda. Halaman beranda ini template-nya kita arahkan dia kalau nggak salah itu ke front page. Nah, ini front page-nya ya. Oke. Lalu kita save, publish teman-teman di sini ya. Kita lihat. Oke. Ini masih seperti ini ya, masih sama. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kita pergi ke set permalingnya dulu. Kita di bagian setting, reading, bagian setting, kita pergi ke bagian setting. Kita simpan dulu, save. Oke, kita ke bagian setting, reading, terus bagian homepage-nya ini kita ganti dia sini dulu. Homepage-nya kita ganti dengan beranda. Oke. Untuk blognya nanti kita akan setup dulu ya. Kita save ini dulu. Terus kita pergi ke permaling. Permaling kita akan gunakan yang ini aja.
post name. Oke, kita save change. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, masih sama, dan kita akan coba tambah beberapa halaman lainnya seperti ini ya, seperti yang dilakukan di sini. Coba saya login dulu WP admin. Sorry. Oke, page-page yang perlu kita setup itu seperti yang ada di sini, yaitu ada halaman beranda, front page, kita sudah setup ya. Di page-nya itu ada beranda, front page, terus ada halaman blog. Kita akan coba bikin halaman blog atau postingan gitu ya. Kita bikin page-nya, yaitu sebuah tambah page dulu, post atau blog aja boleh deh, blog. Nah, kalau blog kita akan biarkan dia default template-nya seperti yang ada di sini. Coba kita lihat. Kalau di blog itu sepertinya kita gunakan default template, jadi kita nggak perlu ubah apapun. Jadi kita kesini, kita tinggal publish saja, publish. Oke. Nah, selanjutnya di bagian config yang tadi di setting, kita bagian reading, baru kita arahkan dia ke bagian blog. Bagian blog. Oke. Kita akan simpan, terus kita permalink. Ini tinggal kita save change saja. Nah, coba kita arahkan ke bagian ini ya, bagian appearance menu. Nah, kita akan buat menu misalkan. Nah, menu itu ada beberapa ya yang perlu kita setup. Ada primary menu, ada footer menu nanti. Nah, kita akan coba bikin ini primary menu misalkan, footer primary menu. Nah, kita bikin dulu, kita centang nih, kita bikin. Oke, kita tampilkan semua page ya, beranda sama blog kita akan tambahkan ke sini. Kita save dulu. Nah, di sini manage locate-nya kita udah arahkan ke primary menu. Dan kita akan bikin satu lagi menu, yaitu secondary create new menu yaitu footer menu ya kan? Yaitu menu yang ada di bawah, misalkan kayak gini ya. Kalau teman-teman perhatikan contohnya ini, ada contohnya, coba saya yang di pijar insan bangsa ini ada menu di bagian bawah. Nah, ini kita akan sesuaikan footer menu. Oke, kita akan gunakan footer menu, footer navigation. Kita tambah semua halaman tadi juga. Oke, kita save. Terus manage location-nya ini, oke, ini sudah ya, ke footer menu. Yang primary navigation kita gunakan primary menu. Oke, kita save change. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, hasilnya akan cuma 2 aja sekarang ya. Nah, ini sama blog. Oke, karena blognya baru 1 di sini contohnya ya. Nah, kita akan coba tambah nanti. Oke, kurang lebih tampilan detail blognya itu seperti ini. Ini nggak kelihatan atas karena ini ya, settingan daftar menunya. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya, bisa di bagian private bikin tab baru. Oke, di sini kita sudah bisa lihat dari tampilannya. Oke, yang kita lakukan adalah kita akan tambahkan menu-menu lain lagi, teman-teman, seperti yang ada di kita akan tambahkan page-page yang lain lagi ya. Ada page blog, page beranda sudah, kontak sama about. Nah, kita akan bikin kontak. About-nya coba kita lihat about-nya dulu. About-nya itu dia menggunakan about page. Oke, kita buat di halaman page. Nah, kita about-nya kita ganti dia dengan tentang kami lah ya, tentang kami. Di sini template-nya itu template-nya about page. Oke, di sini kita samakan dulu seperti ini.
Oke, nanti kita akan isi. Kita perlu menambah custom ACF-nya. Ini sudah sama. Oke, kita simpan sekarang. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan tambah halaman lain lagi. Kalau sudah about page, beranda udah, blog udah, kontak sekarang. Kontak. Kontak itu kita menggunakan kontak page. Template-nya kontak page ya. Oke, jangan lupa kita balik lagi. Terus kita bikin tambah. Misal kontak kami lah gitu. Oke ya, bawa kontak page. Lalu kita publish. Oke. Lalu di sini kontak page itu isinya apa? Sama aja ya, kosong. Ya, ini ya, di sini saya gunakan kontak kami. Terus sekarang kita akan pergi ke bagian appearance menu lagi. Kita akan update menunya ya, menu. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, kita coba ini contohnya yang di Pijakan San Bangsa, kita appearance menu. Nah, di sini menu dia sudah menambah yang lain-lain tadi ya. Jadi ada agenda, ada about, ada kontak. Oke, di sini juga kita tambah ya. Ada tentang, ada kontak. Kita akan kita pindah ke primary dulu. Select dulu primary. Kita tambahkan kontak sama tentang kami sama kontak ya. Add menu. Nah, kita geser kontaknya di belakang aja. Sorry, bukan itu. Nah, seperti ini. Coba kita simpan sekarang. Nah, apakah yang terjadi? Nah, di sini menunya sudah bertambah ya. Tentang kami belum kita setting, nanti kita akan setting dulu kontak kami. Nah, ini juga kontaknya sudah ada contohnya, tapi nanti kita akan setting lagi. Oke, yang kurang itu adalah agenda sepertinya ya. Nah, kalau di sini contohnya agenda, ada agenda itu menggunakan custom link ya. Custom link seperti ini. Jadi caranya itu adalah teman-teman bisa bikin custom link dengan format seperti ini. Oke, kita bikin custom link, URL-nya seperti ini. Kita ganti dia dengan teksnya kita tambah dengan agenda. Nah, oke, seperti ini kita save sekarang. Oke, sekarang kita coba lihat di sini harusnya sudah ada agenda. Nah, agenda ya. Nah, agenda sudah mengarah ke sini. Oke. Navigasi kita sudah berhasil teman-teman. Sebentar, agendanya harusnya kita geser ke atas ya, ke sini aja setelah blok. Sorry, save. Oke. Kita refresh dulu. Oke, agenda, blok, agenda, tentang kami, kontak kami. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengcustom bagian depan ya teman-teman ya. Halaman awal. Coba kita buka dokumentasi. Setup navigasi udah, permaling udah. Kita udah upload temanya udah. Oke, sekarang kita ini udah. Nah, panduan ya, kita panduan untuk mengelola halaman utama. Nah, untuk mengelola halaman utama dan yang lain-lainnya kita butuh namanya plugin Advanced Custom Fill, teman-teman ya. Ini harus ditambah, caranya copy aja, nanti saya kasih panduannya. Terus ke bagian plugin, terus di add plugin, terus kita install. Bukan upload, tapi kita cari pluginnya di sini, Ctrl paste, saya akan paste di sini. Oke, nanti akan muncul plugin yang memang kita butuhkan ya, yaitu Advanced Custom Fill. Nah, ini dari WP Engine ya, dari WP Engine kita install. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Setelah diinstal, ini tergantung kecepatan internetnya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita aktifasi aja langsung, harusnya dia langsung muncul di bawah sini. Nah, ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita tambahkan aja tiga-tiganya deh, misalkan. Kita jangan pakai ini ya, kita langsung tools. Nah, toolsnya itu kita langsung upload satu-satu ya. Nah, yang kita upload pertama itu kita akan upload yang homepage. Kita akan upload dulu, import.
terus yang agenda saya import juga. Oke, selanjutnya yang satu lagi about ya, about import juga. Nah, sini udah ada homepage, about, sama agenda fields. Nah, sekarang kita coba pergi ke untuk mengupdate halaman homepage ya, misalkan. Di sini misalkan teman-teman mau ganti, misalkan coba saya refresh dulu. Misalkan teman-teman kita ke halaman utama misalkan. Nah, ini kan mau ganti deskripsi ini misalkan sama pusat kegiatan. Bismillah, kita coba dulu ke halaman utama. Oke, sepertinya kita ada yang kelupaan ya di bagian settings, reading. Oke, oh ini sudah. Beranda sudah. Oke. Selanjutnya kita ke halaman page ya, beranda. Kita ke page beranda, kita edit. Nah, di sini sudah ada ininya ya, meta box-nya nih. Nah, ini teman-teman boleh ganti kalau sudah beli template ini kan boleh gantilah nanti. Misalkan bismillah, title main, title goal, ini itu maksudnya yang ini ya. Nah, misalkan ini mau diganti, ini mau diganti, terus tulisan ini mau diganti, misalkan Anur, misalkan Cahaya Hidayah. Misal saya mau ganti Khalid misalkan. Titelnya, titel utamanya misalkan saya mau ganti. Nah, oke, ini udah ganti. Terus bagian Cahaya Hidayahnya ini boleh diganti di bagian sini. Terus deskripsinya, CTA-nya itu yang di sini boleh diganti dengan bagian ini. Terus background yang di belakangnya yang di sini boleh teman-teman ganti dengan cara mengupload di bagian sini. Terus yang lainnya bagaimana caranya, kayak tentang kami. Terus misal, nah nih, yang ini lihat agenda sama tentang kami itu bisa diganti di bagian sini. Terus ada bagian membangun umat melalui ilmu dan amal yang bagian sini ya. Yang tentang kami itu boleh diganti di sini, yang ini boleh diganti. Terus status-status yang lainnya, teks-teks yang lainnya boleh diganti di sini ya. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatannya misalkan fitur 1 yaitu kajian rutin, deskripsinya apa, maksudnya itu untuk mengganti-ganti yang ini ya, ganti-ganti yang ini, ganti-ganti yang ini, dan ganti-ganti yang ini. Oke, terus bagian yang lainnya juga bisa digeser lagi di bagian footer ya, bagian sini. Kalau ini kan agenda nggak perlu diganti, ini blog nggak perlu diganti. Nah, yang ini kalau teman-teman mau ganti misalkan bisa melalui bagian ini, yang bagian footer CTA ya. Nah, ini diganti boleh. Nah, selanjutnya untuk ini kan yang di depannya udah semua. Nah, terus bagaimana cara ganti yang ini? Terus bagaimana cari kontak, ganti kontak, dan kalau kontak ini dia akan mengikuti bagian kontak kami nanti ya. Nanti saya akan jelaskan. Kalau ganti jadwal, bagian jadwal sholat dan bagian ini, kalau ini kan mengikuti settingan ini ya, mengikuti settingan dari websitenya teman-teman. Misalkan di bagian setting general. Nah, kalau ini diganti Anur 2 misalkan. Nah, di sini kan otomatis dia akan berubah Anur 2. Nah, Anur 2 sama judulnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ubah adalah misalkan kalau teman-teman mau ganti ini sama jadwal sholat misalkan, caranya itu silakan pergi ke bagian sebentar. Bukan, tapi di appearance customize. Nah, di bagian customize ini ada bagian footer setting. Nah, ini untuk jadwal sholat subuh, zuhur, silahkan diganti sama footer descriptionnya untuk ganti yang ini sama yang ini. Oke, itu aja untuk homepage. Jadi silahkan custom di bagian ini ya, bagian footernya itu dengan cara ini. Dan kalau mau custom untuk halamannya, halaman berandanya, bisa diedit aja bagian sini langsung. Nah, diisi bagian ini aja. Geser hero section, about review, terus yang lainnya diganti. Habis itu di save ya. Nah,
Selanjutnya kita sudah selesai untuk pengelolaan halaman utama ya. Terus selanjutnya, ini contoh-contohnya, misal kalau teman-teman mau ganti. Nah, selanjutnya mengelola halaman tentang atau about ya. Di sini kita perlu install ini juga, ACF juga, Advanced Custom Field. Kita udah install, jadi kita nggak perlu. Kita udah import tadi yang ACF about. Terus kita akan pergi ke halaman about page. Coba kita ke halaman about page, ke page tentang kami ya, tentang kami. Ini bisa diedit. Nah, di tentang kami ini misalnya mana ya, tentang kami. Nah, ini kan kalau ini kan menyesuaikan dengan nama websitenya. Ini sejarah An-Nur 2. Nah, tentang kami. Nah, harusnya kan dia itu tampilannya seperti ini ya, about ini. Nah, harusnya seperti ini, mengenal lebih dekat. Terus ini sejarahnya misal mau dimasukin. Oke, misalkan nanti sejarahnya misal kayak Pijar Insan Bangsa deh. Pijar Insan Bangsa coba saya masukkan about-nya, coba saya copy dulu deh. Nah, coba saya copy. Nah, saya coba misalkan taruh aja di sini deskripsinya. Bukan, sorry. Sejarahnya itu di sini ya, penjelasan deskripsi sejarahnya. Coba saya save dulu. Nah, ini kan masih kosong. Saya refresh. Oke. Jadi ditaruh di sini ya, teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Terus yang lain-lainnya misalkan visi dan misinya boleh diganti dengan cara mengisi di sini. Visi misal saya besarin ya. Visi baru, terus ini misalkan misi baru. Nah, coba saya simpan. Saya simpan misalkan, terus saya balikin. Nah, ini kan ada visi misinya. Coba saya refresh. Nah, dia akan menggunakan data yang baru ya. Kalau dikosongkan dia akan kembali ke yang tadi, yang defaultnya, bawaannya. Informasi jamaah silahkan disetting sesuaikan aja. Terus nama pengurus, namanya apa. Terus jabatan pengurus 1, nama pengurus 1. Nanti gunanya untuk mengganti yang ini ya. Nah, untuk mengganti yang ini 1, 2, 3. Nah, terus untuk tentang kami, cara ngeditnya cuma itu aja, jadi nggak banyak. Selanjutnya apa yang perlu kita custom itu adalah, nah ini ada contoh visi, misi, terus informasi, terus namanya misalkan kalau teman-teman mau coba ganti silahkan. Nah, selanjutnya mengelola agenda ya. Agenda ini lumayan penting. Sama seperti sebelumnya, kita perlu pluginnya, cuma kita udah upload jadi nggak perlu kita import. Misalkan kita sudah import ya, kita udah import ininya, kita udah import JSON-nya juga, jadi nggak perlu. Coba kita ke halaman agenda ya, agenda. Oke, kalau agenda ini kan ada kategori ya, silahkan teman-teman tambah kategori sesuai yang teman-teman mau. Terus ini saya mau lihat semua agenda, misalkan agenda masih kosong, saya mau tambah agenda. Nah, agenda itu isinya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan saya pergi ke agenda, karena ini masih kosong ya, kita akan coba buat agenda dengan tema kajian misalkan. Coba saya pakai data yang ini misalkan. Ada contohnya nggak ya? Oke, misal kajiannya, di contohnya kajian subuh tafsir Quran. Nah, misal di sini judulnya saya tambahkan di sini yang di atas ya, jangan lupa. Terus deskripsinya misalkan saya copy, saya taruh di sini. Nah, harusnya kalau saya simpan sudah ada sih contohnya harusnya. Misal di sini saya refresh. Belum ya, karena kayaknya perlu lebih detail lagi. Belum saya publish, sorry. Minimal harus ada tanggalnya misalkan.
Tanggalnya misalkan tanggal ini, atau terus waktu mulainya misalkan contohnya jam berapa ya. Bebas deh, misalkan waktu mulainya itu jam 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 5 lah ya, jam 5 sore. Ya sebentar, ini kajian subuh ya, berarti pagi seharusnya. Jam 5 subuh lah dimulainya. Oke. Waktu selesai misalkan ya jam 6.30. Oke lah, jam 6.30. 6.3 atau 6 jam 6 aja, select. Terus lokasinya misalkan saya pakai contoh di sini, misalkan lokasinya ruang masjid, ruang utama masjid. Oke. Oke, saya coba publish ya. Oke. Saya coba refresh. Nah, ini udah ada datanya. Tapi kita akan coba lengkapkan biar ini kapasitasnya misalkan 100, pematerinya. Nah, kita coba copy pematerinya, misalkan Ustadz Ahmad kita isi, terus bagian bio pematerinya kita gunakan ini. Oke. Terus nama narahubung atau yang bisa dihubungi untuk Bapak Rio misalkan, saya sendiri misalkan Bapak Rio, nomornya 082 082 082. Oke. Rundownnya, nah ini lumayan nih, misalkan jam 5.05 00 misalkan. Kita coba deh sini, sholat subuh berjamaah dulu. Terus misalkan kita bikin 2 rundown aja ya, misalkan. Nah, pembukaan 05.20 pembukaan dan zikir pagi misalnya. Oke. Rundown. Terus persyaratan misalkan saya coba copy aja deh biar saya nggak perlu tulis. Ini kayaknya ini kayaknya spasinya gede-gede banget ya. Oke, misal saya simpan dulu. Oke, kita coba lihat sekarang, refresh. Oke, datanya lebih lengkap ya. Kita coba klik aja, lihat detailnya. Nah, sudah ada ustadznya, narahubungnya, misalkan mau hubungi lewat WhatsApp. Nah, ini ada rundown, ada persyaratannya, misalkan terbuka untuk umum dan yang lain-lainnya. Kayaknya persyaratan itu ketentuan ya, tadi udah saya buat, jadi tinggal di enter aja, nanti dia otomatis membuat seperti ini ya teman-teman. Nah, deskripsinya seperti ini, tanggalnya, ruangnya, terus waktunya, kapasitas. Nah, ini judulnya, ustadznya ini, bio ustadznya, narahubungnya, dan nomor HP-nya misalkan. Nah, ini bisa mengarah ke wa.me ya, langsung membuka WhatsApp-nya langsung nanti. Nah, ini kan belum ada gambarnya ya. Coba saya update juga gambarnya deh di bagian sini. Caranya itu silahkan klik sini. Nah, nanti bagian agenda ini set featured image-nya. Nah, kalau memang nggak ada, kita ambil dari sebuah gambar, misalkan di WordPress misalkan ini, terus ini, terus app ya, resource image. Nah, ini misalkan saya mau pakai gambar inilah misalkan. Oke, saya pakai gambar ini, saya save, saya simpan. Nah, di sini dia akan, coba saya refresh. Oke. Ini akan mengubah latar belakang dari agendanya ya. Nah, itu. Coba kita ke agenda. Nanti di sini ada fitur pencariannya juga ya. Misalkan hari kajian besar, ini kategorinya. Nah, nggak ada. Kalau kajian ada, karena kategorinya kajian. Oh, sepertinya kita belum setting ininya ya, kategorinya. Oke, kita harus pilih kategorinya biar nanti bisa tahulah kita ini di kategori apa. Oke, di sini coba kita simpan, saya refresh lagi. Nah, kalau hari besar karena belum ada agenda kajian, coba. Nah, ini ada ya, sudah ada agenda kajian. Nah, atau bisa juga dicari di fitur search ini ya teman-teman ya. Coba saya ini tampilannya, kalau ini kan masih ada menu adminnya di atas.
coba kita tampilan yang lebih luas. Nah misalkan Nur. Nah misalkan apa tadi, apa nama kajiannya, saya lupa. Nama kajiannya adalah kajian subuh. Misal saya cari subuh, misalkan saya enter. Nah ini udah ada kajian subuh, jadi udah ada fitur searchnya juga ya, search untuk agenda sama blog, jadi bisa aja di sini. Nah seperti ini. Oke. Itu untuk agenda ya teman-teman. Kalau postingan blog itu sama seperti agenda ya teman-teman ya. Postingan misalkan teman-teman bikin postingan baru, misalkan ini adalah contoh postingan. Nah ini deskripsi postingan. Nah terus misalkan nanti ada gambarnya, misalkan sama yang kayak yang tadi. Oke, terus misalkan kategorinya, misalkan saya tambah kategori, misalkan saya fikih misal, atau tauhid lah, misalkan tauhid. Kategorinya itu tentang tauhid. Oke, kita publish aja langsung, saya publish. Nah nanti itu misalkan kita ke blog. Nah sudah ada satu contoh ya. Tuh kok belum ya, sebentar, saya ke sini, saya close dulu. Oke, kategorinya, kategorinya sebelum tambah saya add dulu. Nah saya save, udah kecentang sekarang, insyaallah bisa. Oke, kategori tentang tauhid ya teman-teman ya. Nah sudah ada menu kategorinya. Oke, di sini ini adalah contoh postingan misalkan. Nah ini nanti postingan tuh kurang lebih seperti ini. Ada fitur komennya nanti buat yang komen. Ini adalah deskripsinya. Ini judulnya, terus ini admin yang posting, jam postingnya, dan yang lain-lainnya bisa dilihat di sini. Nah, oke, dan itu juga bisa dicari ya teman-teman ya. Misal saya di beranda, saya mau cari, atau pakai halaman yang tadi. Misalkan saya mau cari contoh misalkan. Nah ini ada contoh postingan ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk postingan. Terus apa ya yang sebelum? Oke, kita sudah sampai contoh agenda. Oke, untuk halaman kontak belum ya? Menggunakan halaman kontak, mengelola blog artikel udah, mengelola footer. Oke, mengelola blog yang belum ya. Blog udah, beranda udah, blog udah, agenda udah, tentang kami udah ya, kita udah ini tadi. Berarti sisanya itu tentang kontak. Kontak kami ini silahkan teman-teman bisa setting di bagian sini. Ini lebih simpel ya. Di bagian setting, terus ada bukan setting tapi reference, customize. Nah di sini ada menu kontak ya, misal mana kontak, kontak page setting. Jadi misalkan kontak, halaman kontak ini ya, misal kontak kami. Nah teman-teman bisa langsung ganti, misalkan alamat, misalkan Mas Bagi, misalkan Mas Bagi. Nah ini langsung bisa berubah ya, 823661. Nah ini kode posnya. Nah teleponnya juga misalkan saya tambah 99 misalkan. Nah ini udah langsung berubah semuanya, termasuk di Google Map-nya ya. Kalau teman-teman ini emailnya juga boleh diganti, misal map ya, saya pakai Google Map. Misal di sini mana-mana aja deh, misalkan nah misalkan di sini saya coba share. Nah ini ada kayaknya ini deh, apa iframe ya.
Saya coba copy ini aja deh. Oh, ini sematkan peta. Nah, kita coba copy iframe-nya ini. Terus misalkan saya taruh di kontak tadi yang ini. Nah, coba saya paste di sini. Nah, dia akan munculin map ya. Itu caranya untuk nampilin mapnya. Saya publish. Nah, otomatis sekarang di bagian about tadi, di bagian kontak akan menggunakan yang tadi kita buat nih. Kita sudah ganti, kita udah tambah 99. Nah, petanya sekarang udah ada ya. Nah, boleh diklik, ini akan mengarah ke map. Oke, ada lagi nggak ya? Kita coba cek dulu di dokumentasi. Mengelola blog sudah. Ini udah. Oh ya, footer. Nah, footernya nanti otomatis yang bagian bawah ini akan mengikuti ini, teman-teman ya, akan mengikuti yang sudah kita setting di kontak tadi. Jadi tentang alamat, nomor HP, dan yang lain-lainnya. Kalau ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sudah saya jelaskan. Tautan cepat sepertinya ada masalah, tapi kita cek dulu. Menu, coba kita cek menu, kita ke footer dulu, kita select. Oke, ini belum ada, kita view all, jadi kita select semuanya. Misalkan kita tambahkan, kita simpan sekarang. Oke, ini sudah. Coba sekarang kita refresh. Oke, sekarang sudah ada beranda blog, jadi bisa lewat menu di bawah dan menu di atas. Nah, tema ini sudah responsif ya teman-teman ya, udah support mobile, jadi seperti ini tampilan mobile. Ada fitur search-nya juga di sini. Terus misalkan agenda, semuanya halaman utama sudah mendukung tampilan mobile ya, jadi sangat responsif untuk tampilan mobile. Oke, buat teman-teman yang pengen order atau beli, silahkan cek di link description ya. Nanti saya akan coba kasih. Jadi pantau terus. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom chat atau di IG saya, yaitu @balinux. Instagram Balinux ya, Balinux. Silahkan di DM saya di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan di DM aja. Dan dari saya cukup sekian. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.